utusan secara syariatnya tetaplah para nabi, para rasul, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini sudah diceritakan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Akan tetapi ungkapan utusan Allah di sini secara batiniyahnya, secara kejiwaannya. Jadi selama ini kita seolah-olah hidup ini bukan diutus Allah. Seolah-olah kita selama ini hidup ini bukan dicipta oleh Allah. Seakan-akan selama ini kita hidup ini tidak dihidupi oleh Allah. Seakan-akan demikian selama ini. Inilah tanda-tanda bahwa selama ini kita jauh dari contohnya. Karena apa? Karena di dalam hati kita lebih mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Karena selama ini kita lebih mengesahkan nama kita di hati kita daripada nama Tuhannya. Karena selama ini kita lebih menghudurkan hidup manusia kita daripada hayatullah di dalam hati kita. Berarti selama ini kan kita bukan Islam seperti Islamnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan hati jiwa, bukan babakan lahir. Kalau babakan lahir ya kita semua selama ini mengerjakan apa yang dituntunkan secara tohirianya, secara syariatnya. Yang dikaji di sini adalah kaji diri, kaji batiniah, kaji kejiwaannya. Jadi selama ini kita lebih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih mewujudkan diri kita sendiri. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri. Kita lebih mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita. Kita lebih menghudurkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita daripada menghudurkan, daripada mewujudkan, daripada dihidupi, daripada dikuasai oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta di antaranya yang meliputinya. Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini di hati kita kan bukan Allah. Bukan Allah. Yang kita tuhankan selama ini bukan Allah. Demi Allah bukan Allah. Seperti yang diajarkan, seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Jadi kita benahi masing-masing diri kita. Jadi jangan mengkaji orang lain, kajilah diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita sendiri. Jangan menyelamatkan orang lain dahulu bila diri kita saja belum selamat di sisi Allah.
Jadi selama yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang hudur di hati kita bukan Allah, karena Allah selama ini kita tiadakan kehudurannya, kita goibkan kewujudan, kekuasaan di dalam hati kita, bagaimana mungkin kita mentuhankan Allah selama ini di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan? Maka semuanya akan jatuh ke lembah linafsi, ke lembah hawa nafsu, ke lembah neraka, ke lembah dosa, yakni karena kita selama ini bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bahkan di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Coba rasakan, coba hayati, benar apa tidak yang kami ungkap dan kami paparkan ini. Bila memang benar, segeralah bertaubat. Bertaubat bersama. Bila benar paparan ini adanya sesuai dengan kondisi hati kita selama ini, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput, karena ajal itu tak tahu kapan datangnya. Entah esok, lusa, kita tak tahu. Bila kita tidak bergegas mengubah kondisi hati kita, maka bagaimana di dunia kita buta, maka di akhirat pun akan semakin buta. Maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi sangatlah berat sekali ketika manusia di dunia ini tidak mengenal Tuhannya. Ketika di dunia ini manusia masih buta hatinya, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta. Bahkan tersesat-sesat jalannya karena dibimbing dan dinasehati oleh iblis dan setan di hatinya. Karena iblis dan setan lebih ia pertuhankan di hati kita selama ini daripada mentuhankan Allah. Jadi marilah kita renungi, kita hayati kondisi-kondisi hati kita selama ini. Sesuaikah dengan contoh yang dicontohkan dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniahnya, secara hati, secara jiwa, karena inilah yang pokok daripada syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan babakan ini di episode yang akan datang. Semoga kita selalu dituntun oleh Allah ke jalan lurusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.